Nah, izin ya saya lanjutkan. Etos Madura ini luar biasa, sungguh luar biasa. Di depan pom bensin jual bensin eceran. Ini benar, benar. Di depan toko emas, gak usah repot-repot datang ke daerah Kedin. Di depan toko emas jual emas eceran. Emas yang rusak bisa dijual di sini, emas yang kurang sempurna bisa dijual di sini. Etosnya luar biasa. Dan kalau etos ini ditambah dengan inovasi, kolaborasi dan ilmu pengetahuan cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia, salam sukses untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Profesor Dr. Bapak Dahlan Iskan. Yang saya hormati Kiai Haji Zawawi Imron, guru saya dan guru kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Yang saya hormati seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten, ada Pak Asisten Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Koperasi, dan seluruh pejabat yang lain yang hadir, para guru, para peserta serasehan pendidikan dan kewirausahaan, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, siang ini saya sungguh merasa sangat bahagia sekali. Tak lupa yang saya hormati Pak Kemenak beserta seluruh jajaran, Pak Rektor juga, Pak Rektor YIN, terima kasih. Karena kalau pakai masker nggak begitu kelihatan. Seluruh para rektor, para akademisi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya sangat bahagia sekali dan saya bersyukur. Alasan bahagia saya banyak sekali. Yang pertama karena kita dalam keadaan sehat. Yang kedua kita ini semua bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Ada Pak Dahlan Iskan, orang hebat dan banyak menginspirasi Indonesia. Ada Kiai Haji Zawawi Imron yang juga menginspirasi banyak orang, dan Kiai Haji Asep Saifuddin Halim juga banyak menginspirasi dan mengantarkan generasi-generasi utuh yang luar biasa. Bahkan anaknya Kepala Dinas Pendidikan ini alumni Amanatul Ummah yang sekarang sedang mengenyam pendidikan karena beasiswa di luar negeri. Bahagia berikutnya, alhamdulillah waktu yang agak terlambat ini tidak membuat kita semua pulang. Dan pelaksanaan yang dilaksanakan secara hibrid ini tetap bisa berjalan dengan baik. Dan kita semua yang hadir ke sini karena sama-sama ingin belajar dari Pak Dahlan, belajar dari Zawawi Imron, belajar dari Kiai Asep. Selawat dan salam mudah-mudahan terus kita sanjungkan karena kecintaan kita semua kepada Sayyidina Muhammad, dan mudah-mudahan karena kita selalu bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, dilanjutkan dengan bersolawat, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan lapang untuk sukses yang ingin kita capai, termasuk sukses membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi ini menghitung pakai kalkulator. Mulai dari lembaga pendidikan di kabupaten ini, PAUD, TK, SD, MI, MTS, SMP, SLTA, mulai SMK, MAN, Madrasah Aliyah swasta, SMA negeri, terus kemudian masjid, pesantren, musola, keseluruhannya itu setelah saya hitung jumlahnya 13.999. Ini sungguh luar biasa. 13.099. Baru kemudian jumlah masyarakat di Kabupaten Pamekasan 890.000. Saya coba bagi 890.000 dengan 13.999. 13.099 itu hampir 67 orang di Pamekasan itu
dekat dengan pesantren, musola, masjid, lembaga pendidikan, PAUD dan seterusnya. Artinya kira-kira kalau masyarakat Pamekasan ini spiritual, masyarakat Pamekasan etosnya bagus, masyarakat Pamekasan ini punya komitmen yang kuat, wajar. Karena 65 orang berdekatan dengan musola, masjid dan lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi saya miris membaca data 2021-2022. 2013 saya pernah membaca data tentang narkoba di Indonesia, di Jawa Timur dan di Madura. Orang Madura dalam sudut pandang pengedar dan pengguna narkoba itu membuat Jawa Timur nomor 2 setelah DKI karena faktor Madura. Itu 2013. Kemarin saya membaca data lagi tentang pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia. Jawa Timur sudah nomor 1 di Indonesia dan yang membuat nomor 1 karena faktor Madura. Saya jadi tidak bisa berpikir tentang itu karena setelah membaca 47 masyarakat itu dekat dengan musola, dengan lembaga pendidikan dan dekat dengan masjid, dengan atmosfer edukasi dan keagamaan, tetapi Jawa Timur itu menjadi nomor 1 di Jawa Timur karena faktor Madura. Ini kira-kira anomali apa lagi nih? Yang menurut saya kita ini perlu bergandengan tangan di antara semua stakeholders. Bahwa perjuangan ini masih panjang. Sementara asumsi dari beberapa pakar bahwa Indonesia ini memungkinkan akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Tetapi narkobanya ini juga luar biasa. Baru kemudian yang kedua tentang etos Madura yang luar biasa. Orang Madura ini luar biasa. Inovatif, cerdik, bahkan izin Pak Dahlan Iskan, kalau buat peraturan bupati, perda, di sini ini harus melihat dari semua sudut pandang. Misalnya kayak vaksinasi, itu perlu cara yang luar biasa juga. Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh beberapa kabupaten yang lain. Karena kadang-kadang waktu rapat serius kita, nggak punya KTP bisa punya paspor, Pak. Ini kira-kira kecerdasan dan kecerdikan seperti apa yang dilakukan? Saya yang orang Madura saja, itu ampun-ampun dengan yang begini. Ini kecerdikan. Bahkan kalau ada pilkades itu, cara yang digunakan itu juga tidak cara umum dilakukan oleh banyak orang. Sehingga kalau kemudian kecerdikan ini kita olah, kita rancang sedemikian rupa, ditambah dengan ilmu pengetahuan yang cukup, serta pemahaman teori, pengalaman yang cukup, insya Allah ya wajar kalau Arya Wiraraja itu. Mohon izin saya lanjutkan. Alhamdulillah ya Asep sudah rawuh di tengah-tengah kita bersama dengan Dr. Fatah Yasin yang tinggal menunggu waktu, sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil bupati. Kalau ya Asep dan Pak Fatah rawuh, tepuk tangannya lebih meriah yang sekarang dengan yang tadi. Nah, izin ya saya lanjutkan. Etos Madura ini luar biasa, sungguh luar biasa. Di depan pom bensin jual bensin eceran. Ini benar. Di depan toko emas, gak usah repot-repot datang ke daerah Kedin. Di depan toko emas jual emas eceran. Emas yang rusak bisa dijual di sini, emas yang kurang sempurna bisa dijual di sini. Etosnya luar biasa. Dan kalau etos ini ditambah dengan inovasi, kolaborasi dan ilmu pengetahuan cukup, wajar kalau Arya Wiraraja itu dulu ikut menjadi bagian dari komandan perang berdirinya Majapahit. Bahkan berdirinya NU itu kalau nggak ada orang Maduranya bisa saja NU tidak berdiri, Pak. Bisa saja tidak berdiri NU. Bahkan saya juga ikut mendengar di sekitarnya Yai Dahlan, pendiri, bukan Pak Dahlan Iskan, namanya sama. Saya hampir menyebut pendiri Muhammadiyah itu Yai Dahlan Iskan. Itu juga ada orang Madura. Di sekitarnya itu juga ada orang Madura. Artinya orang Madura ini atmosfernya mesti, etosnya mesti bagus, atmosfernya mesti positif, karena
ada teori the law attraction itu, orang yang positif itu akan menyebar kebaikan dan positif, orang yang di dalam dirinya negatif akan menyebar hal yang juga negatif. Sehingga orang hebat itu mesti cara berpikirnya positif, dinamis, konstruktif, kolaboratif, dan merangkul tidak memukul. Itu karakteristik orang sukses. Nah, orang Madura ini top. Tinggal kemudian semangat Madura ini dalam kewirausahaan yang dilakukan oleh pemerintah ini juga harus lebih konkret. Misalnya, saya senang sekali jika kita ini semua yang mengelola pendidikan, batik yang dipakai ya batik Pamekasan, sepatu yang dipakai ya sepatu Pamekasan, beberapa hal yang dipakai oleh kita produk Pamekasan, karena saya kemarin menghitung, saya biasa pegang kalkulator. Hidup saya ini selalu ada kalkulator di samping saya. Jadi kira-kira kalau ada orang jalan, saya hitung. Saya biasa pegang kalkulator. Dan saya tidak menghitung kekayaan saya berapa, enggak. Saya menghitung kira-kira kalau orang mengkonsumsi ini sehari dapat berapa. Dan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sama halnya dengan APBD PAD kita yang naik luar biasa. Dari 170 M sekarang sudah 250 miliar dalam 3 tahun terakhir. Karena kemana-mana saya pegang kalkulator. Datang ke rumah sakit itu yang parkir di sini berapa orang. Kalau caranya masih tradisional ya mesti tidak mungkin bisa nambah. Akhirnya pakai yang elektronik. Dan bisa ini dilakukan oleh siapapun yang mau bekerja extraordinary ini. Nah, pendidikan di Kabupaten Pamekasan menjadi bagian dari prioritas penting. Kita memberikan beasiswa dalam setahun 2009, 2020 kemarin karena RPJMD saya ini mulai berlaku mulai tahun 2020, ada 2.000 orang, 1.650 orang kita kirim ke pesantren. Orang yang tidak mampu, yang mau menjadi orang hebat. Kita penuhi semuanya, makannya, listriknya, airnya, dan kebutuhan yang lain. Baru kemudian tahun 2021 ada 2.000 orang. Kita kirim ke pesantren, ada 37 pesantren mitra yang bekerja sama. Baru kemudian tahun 2021 sudah 2.000 ada 3.650 orang yang sudah kita kirim ke pesantren yang tamat SD dan MI. Baru kemudian kita bekerja sama juga dengan UNER, bekerja sama untuk mengantarkan generasi biasa menjadi generasi luar biasa. Bahasanya bacaan orang biasa, burung emprit jadi burung Garuda. Semangat itulah yang terus akan kita dorong. Nah, dilalah sedang semangat-semangatnya dorong beasiswa, ya Asep turun hadir ke tempat ini untuk menginspirasi kita, padahal hadir ke tempat ini untuk juga menginspirasi kita. Ya saya hadir untuk membimbing kita semuanya. Ini sungguh kolaborasi yang luar biasa. Padahal dari zero menjadi hero, ya Asep dari biasa menjadi luar biasa dengan Amanatul Ummah yang bisa mengantarkan beberapa orang hebat. Bahkan kalau saya lihat YouTube-nya, sungguh luar biasa. Gimana caranya Pak Kapolri alumni Amanatul Ummah, bahkan presidennya juga alumni Amanatul Ummah. Suatu saat cita-cita beliau, orang yang otaknya baik, cerdas, hatinya tuntas, bekerjanya cepat. Kira-kira begitu yang dikehendaki oleh kita semua. Nah, Pamekasan memiliki program beasiswa di samping wirausaha baru. Wirausaha baru yang kita lakukan, dilatih, diberi alat produksi, diberi modal bunga 0%, baru kemudian dicarikan tokonya dengan skema e-commerce dan toko milik rakyat yang kita brand untuk menjadi bagian dari usaha yang tidak kalah dengan toko-toko yang sudah dianggap modern. Cara ini kita lakukan untuk kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Semua orang mesti punya desa, punya kelurahan. Kalau seluruh desa itu maju, Indonesia mesti akan hebat. Kalau desa ini makmur, Pamekasan sudah akan berdaya saing. Kalau kita ini tidak mendorong pertumbuhan dari bawah, maka sulit sekali akan mendorong kemakmuran yang berkeadilan dan merata itu. Cara itu kita pilih untuk bisa mendorong percepatan dengan model yang kolaboratif. Dan saya memilih jabatan bagi saya tidak istimewa. Jadi biasanya itu kalau orang nulis puisi di istana itu kan yang indah-indah. Saya nulis puisi kalau di istana ini penderitaan saja. Kenapa? Karena jabatan bagi saya alat perjuangan dan pengabdian untuk membawa kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa. Betapapun tantangannya tidak mudah.
Makanya kenapa Pak Fatah ini dipilih oleh DPR untuk menjadi wakil? Karena beliau ini birokrat ulung. Orang yang sudah lama menjadi aparatur pemerintah di pemerintahan. Sementara saya ini tidak menjadi aparatur. Saya ini bukan aparatur. Saya ini ya dari mahasiswa kok dilalah terjebak menjadi politisi yang cita-citanya dulu tidak menjadi politisi. Terus jadi anggota DPR tanpa disengaja, Jawa Timur waktu itu, terus kemudian terpilih kembali tanpa disengaja juga karena waktu itu saya mau berhenti dari politisi, saya mau kumpul dengan rakyat biasa, dan terus kemudian 2008 dipaksa menjadi bupati, dilamar oleh beberapa orang untuk daftar, ya setelah daftar, terus kadung daftar ya berjuang. Alhamdulillah terpilih dan sekarang diberi amanah untuk membawa kabupaten ini bersaing dengan kabupaten maju di Indonesia. Sama dengan Banyuwangi dulu. Bupati sebelum Mas Azwar Anas itu dihukum. Pak Samsul ya kena musibah, Bu Ratna kena musibah, orang datang, Mas Anas, orang semua ini mau kemana ya dua seniornya dihukum? Ya sama, saya juga sering bertemu sampai sekarang dengan ini mau kemana Badrut Tamam ini? Kok mau ngajak perubahan-perubahan? Karena bagi saya tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil luar biasa jika cara kerja kita biasa. Cara yang luar biasa saja itu perlu doa untuk bisa bersamaan dengan ketetapan dari Gusti Allah. Karenanya di sini tracknya dua, ada PJMD dengan outcome dan target yang ingin kita capai, baru kemudian yang kedua berdoa dengan sungguh-sungguh melibatkan orang-orang guru ngaji di kampung-kampung, ditarik ke pendopo setiap malam tertentu untuk mendoakan Pak Presiden Jokowi, Pak Soekarno yang sudah wafat dan presiden-presiden pendahulu kita, mendoakan Bu Hovifah dan gubernur-gubernur yang telah mendahului, mendoakan Pangeran Ronggo Sukowati dan bupati-bupati yang telah mendahului, mendoakan para alim ulama, mendoakan para rektor, mendoakan rakyat di kabupaten termasuk seluruh Kades untuk melakukan kolaborasi, bekerja sama dalam rangka mendorong kabupaten biasa ini menjadi kabupaten yang berdaya saing dan luar biasa. Karenanya saya bersyukur sekali karena Pak Fatah setelah dipaksa oleh banyak orang akhirnya purun juga menjadi wakil bupati di Kabupaten Pamekasan. Yang aslinya bukan keinginan saya, keinginan banyak orang. Pak Fatah yang diminta, keinginan partai politik, dan waktu pemilihan Pak Yai, saya ini nggak hadir di pemilihannya. Waktu menyerahkan rekomendasi saya juga tidak hadir. Dan berhalangan terus. Waktu itu gigi sedang sakit sekali, kata flam sudah tidak kuat. Waktu menyerahkan sedang ada acara di luar kota dan akhirnya alhamdulillah garis ketetapan Gusti Allah ini gak ketukar Pak Fatah. Kira-kira begitu. Gak mungkin tertukar. Tidak ada takdir yang tertukar. Karena sudah ditetapkan dan takdir antara tinggal menunggu takdir pelantikan. Ini takdir antara. Sudah dipilih tinggal menunggu pelantikan. Ini antara dipilih dan pelantikan. Mudah-mudahan segera dilantik bersama masyarakat Pamekasan, membangun Pamekasan hebat dan membangun Pamekasan yang terus berkolaborasi dan luar biasa. Terima kasih kepada yang terhormat guru kita semua, Kiai Haji Asep, Pak Dahlan, Yezawawi, para pejabat, Pak Wakil Bupati yang sebentar lagi dilantik, dan kita semua para rektor. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita semua. Izin saya tidak berani membuka. Yang membuka biar para kiai-kiai saja nanti di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.